ia untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dan melahirkannya dan menyapinya selama 2 tahun dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tua. Sesungguhnya hanya kepadakulah tempatmu kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Luqman ayat 14. Yang mana ayat tersebut Allah perintahkan langsung untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang mana disebutkan ibumu telah mengandungmu, melahirkanmu dan menyapimu selama 2 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab, ibu. Kemudian pemuda tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, ibu. Dan kembali pemuda tersebut bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasulullah menjawab, ibu. Kemudian pemuda tersebut bertanya 1 kali lagi, lalu kepada siapa lagi ya Rasul? Dan Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tadi Rasulullah menyebut ibumu sebanyak 3 kali. Ibumu, ibumu, dan ibumu. Artinya berbakti kepada ibu 3 kali lebih utama dibandingkan ayah. Kenapa? Karena ada keistimewaan sendiri yang dialami seorang ibu dan tidak dirasakan oleh seorang ayah. Ibumu telah mengandungmu selama 9 bulan. Bayangkan, engkau berada di rahimnya, dibawa ibumu kemanapun ia berada. Saat tidur pun ia tidak bisa terlelap karena engkau ada di dalam rahimnya. Kemudian ibumu berkorban nyawa untuk melahirkanmu. Dan pada saat dokter menyampaikan salah satu yang harus diselamatkan, dokter bertanya pada ibumu, siapa yang akan diselamatkan? Dan ibu menjawab, selamatkan anakku dokter, selamatkan ia hingga ia lahir ke dunia. Ibumu tidak memikirkan nyawanya, yang dipikirkan hanya dirimu untuk lahir ke dunia. Bayangkan pengorbanan ibumu setelah melahirkan. Dia menyusuimu selama 2 tahun. Dan saat kau sakit, ibumu tidak tertidur lelap. Dia menjagamu, memastikan seekor nyamuk pun tidak menggigitmu. Bayangkan pengorbanan ibu kita. Walaupun demikian, bukan berarti kita tidak harus berbakti kepada ayah kita. Ayah kita telah berjuang mencari rezeki yang halal, pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi, untuk mencari sesuap nasi supaya anak istrinya tidak kelaparan. Tapi apa yang kau lakukan selama ini? Kau hanya membentak dan membantah kedua orang tua. Ada sebuah kisah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mana baktinya ini menyelamatkan ia dari musibah.
ada 3 orang pemuda. Diceritakan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya di zaman perang Islam terdahulu. 3 orang pemuda yang sedang dalam perjalanan. Karena hujan, mereka berteduh di dalam sebuah gua. Dan tiba-tiba gua tersebut tertutup bongkahan batu yang besar. Ketiganya terkurung di dalam gua tersebut. Mereka hanya bisa berdoa agar mereka terselamatkan dari gua tersebut. Pemuda yang pertama berdoa. Mereka semuanya bertiga itu berdoa dengan bertawasul. Berdoa dengan melalui perantara amal baik mereka. Mereka meminta kepada Allah pemuda yang pertama, "Wahai Allah, aku pernah melawan nafsuku. Aku pernah terhindar dari maksiat saat aku berduaan dengan wanita, tetapi aku tidak berzina kepadanya. Dan aku bisa menahan hawa nafsuku." Sehingga Allah mengabulkan doanya. Terbukalah sedikit celah batu di mulut goa tersebut. Tetapi ketiganya belum bisa keluar karena celahnya hanya sedikit. Pemuda yang kedua berdoa, "Ya Allah, aku pernah membayar upah hamba sahayaku, tetapi satu hamba sahayaku belum aku bayarkan upahnya. Lalu upahnya tersebut aku kembangkan sehingga bisa menghasilkan yang lebih besar lagi. Kemudian hamba sahaya itu datang kepadaku meminta upahnya yang terdahulu. Dan aku berikan semua hasil dari upah tersebut yang sudah aku kembangbiakan tanpa aku minta sepeser pun darinya. Karena amalannya itu terbukalah sedikit lagi celah dari mulut gua tersebut. Tapi ketiganya masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Dan pemuda yang terakhir yang ketiga berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, aku masih memiliki kedua orang tua yang sudah rentah. Mereka hanya minum susu dari tanganku. Apabila aku terkurung di sini, siapa yang akan memberi mereka minum, ya Rasulullah? Aku tidak pernah memberi minum kepada kedua orang tuaku. Sebelum aku memberi kepadanya, baru aku memberikannya kepada orang lain." Dan terbukalah mulut goa tersebut dan mereka bertiga terselamatkan. Apa yang bisa diambil dari kisah tersebut? Bahwa anak yang berbakti bisa menjadi perantara Allah ridho. Allah ridho kepadanya karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga mereka terselamatkan dari musibah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ridhollahi ridho walidain, wa suktu fi'lahi suktil walidain." Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Islam begitu menjunjung tinggi anjuran berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Islam menjadikan sarana berbakti kepada kedua orang tua sebagai sarana menuju surga Allah. Dan bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Yang pertama, bertutur katalah yang baik, lemah lembutlah kedua orang tua kita. Bahkan berkata, itu sudah berdosa.
Bayangkan, berapa banyak kita telah membentak kedua orang tua kita. Saat kita berangkat sekolah, meminta uang tetapi tidak dikasih orang tua kita. Berapa perkataan dan bentakan yang kita ucapkan kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, mematuhi setiap perintah kedua orang tua kita selama perintah itu adalah hal yang baik. Kemudian yang ketiga, meringankan pekerjaan orang tua kita. Mencuci piring, mencuci baju kita sendiri, menyapu, mengepel, memasak, bantu orang tua kita untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Kemudian, rawatlah orang tua kita di saat dia sedang sakit, ataupun di saat usianya semakin renta. Mungkin ada istilah, seorang ibu bisa merawat 10 orang anaknya, tetapi 1 orang anak belum tentu bisa merawat ibunya. Oleh karena itu, jadikan diri kita yang nantinya akan merawat kedua orang tua kita dikala dia sakit. Dan kemudian, doa anak yang soleh. Baik orang tuanya yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, doa anak yang soleh yang dibutuhkan kedua orang tua kita. Bayangkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Anak-anak yang perempuan, tutup auratmu. Jangan kau bebankan siksaan kepada ayahmu. Anak-anak yang pacaran sampai menuju zina, nauzubillah min dzalik, tinggalkan. Jangan kau tambah beban kedua orang tuamu di akhirat dengan maksiatmu. Apa bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita? Jadilah anak yang soleh, karena itulah bekal yang akan menyelamatkan kedua orang tua kita dari siksa api neraka. Sepulang dari sini, bayangkan jika kita pulang, di depan lorong rumah kita ada bendera berwarna hijau. Dan ternyata kedua orang tua kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita belum sempat membahagiakan keduanya. Penyesalan tidak cukup untuk menyesali diri kita. Saat kita belum bisa membahagiakannya, tetapi Allah memanggilnya terlebih dahulu. Mumpung belum terlambat. Dan bagi orang tuanya yang jauh, komunikasi, telepon kedua orang tuanya, video call, sampaikan kabar kalian kepadanya. Dan kalau libur, kalian wajib pulang menemui kedua orang tuamu. Dan mengabdilah lewat doa. Doakan setiap saat kedua orang tua kita. Mengapa Allah masih memberi kita hidup saat ini? Karena
Allah masih memberi kesempatan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Bulan ini sujud kepada kedua orang tua. Bantu ia, banggakan ia dengan prestasi kalian. Jangan kalian sia-siakan kerja keras orang tua mencari uang demi membayar sekolah kalian, tetapi kalian malas sekolah. Bahagiakan ia di sisa umurnya. Buat ia tenang. Bahagiakan ia sampai di akhirat. Mungkin ini saja sedikit renungan khususnya untuk saya pribadi. Segala kekurangan di dalamnya itu datangnya dari diri saya sendiri, karena fakirnya ilmu yang saya miliki. Kepada Allah saya mohon ampun, dan jika terdapat kebenaran di dalamnya, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat makan.